warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Dan di video kali ini aku akan membahas soal TPA atau tes potensial akademik ya, SMF UNES. Nah, dimana ini ujiannya udah berlangsung. Nah, bagi adik yang belum ujian, stay tune terus sama channel YouTube ini. Dan jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, subscribe, dan sebagainya ke media sosial lainnya. Di channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Nah, bagi kalian yang menunggu videonya, silahkan tonton sampai akhir ya. Yuk kita bahas soal yang pertama. Nah, ini soalnya emang soal asli, jadi ini ada coretan. Jadi emang kayak gini ya, nggak apa-apa ya, kita baca dulu. Pada setiap soal terdapat 5 kata. Pilihlah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristiknya dengan yang lain gitu ya. Jadi kita memilih satu kata saja. Oke. Soal pertama adalah ragu, yakin, sanksi, skeptis, dan bimbang. Nah, ragu ini ya, sanksi, skeptis, dan bimbang itu memiliki kesamaan kata. Jadi yang berbeda di sini adalah yakin. Kalau yakin pasti udah pasti ya deh. Nah, tidak ada lagi keraguan gitu. Nah, soal nomor 2, buku, pulpen, kalkulator, penggaris, dan penghapus. Nah di sini tuh semuanya alat-alat tulis ya, atau alat pembelajaran seperti buku, pulpen, penggaris, dan penghapus. Nah, perlengkapan dalam belajar. Tapi kalkulator itu beda sendiri ya, dia merupakan kategori alat hitung, jadi dia bukan kategori yang ini, jadi berbeda sendiri. Lanjut soal nomor 3, tentatif, temporal, permanen, sementara, dan kondisional. Jadi tentatif itu sama dengan seperti artinya sementara ya. Sementara temporal juga sama, sementara kondisional juga sifatnya sementara. Jadi pastinya berbeda di sini ya permanen ya. Kalau permanen kan artinya tidak bisa diganggu lagi gitu. Nah, selanjutnya ada wool, satin, katun, sutra, dan sarung. Nah, ini adalah bahan-bahan dasar semua ya. Yang berbeda adalah sarung. Kalau sarung kan udah berbentuk ya yang bisa digunakan. Jadi dia beda sendiri adalah sarung. Kemudian soal nomor 5, setuju, senilai, sepadan, setimbang, dan sebanding. Kalau setuju itu kan sama dengan senilai ya, sepadan atau seimbang. Kalau sebanding itu setara berarti. Jadi yang berbeda sendiri ya, ini maksudnya berbeda. Selanjutnya ada kata perjanjian, persetujuan, perdamaian. Nah, berarti perjanjian itu sama dengan persetujuan ya, sama juga dengan kesepakatan, sama juga dengan mufakat atau musyawarah. Jadi yang berbeda adalah perdamaian. Perdamaian itu kan beda sendiri ya. Kalau perdamaian lawan katanya kan sama dengan permusuhan ya. Tapi di sini tidak ada makna kata yang berhubungan dengan ini berdua dan ini juga. Jadi yang berbeda adalah perdamaian. Nah, nomor 7-nya adalah rela, studi ya. Bukan. Di sini ada kata rela, studi, sedia, sayang, berkenan. Nah, kata yang berbeda adalah berkenan atau bersedia itu sama ya. Studi itu bersedia, rela juga. Jadi yang berbeda adalah kata sayang. Kemudian prediksi itu sama dengan dugaan ya, atau ramalan, atau hipotesis, atau sangkaan. Jadi antisipasi itu tidak ada hubungannya dengan prediksi. Lanjut, ini merupakan soal silogisme ya, atau penarikan kesimpulan. Semua pelaku kecurangan tidak disukai. Sebagian atlet olahraga melakukan kecurangan. Jadi kalau ada kata semua dan ada kata sebagian, pastinya kesimpulan adalah sebagian. Nah, yang sebagian di sini adanya option D. Nah, gitu aja cara cepatnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 10. Jika sudah cukup umur dan diberi kesempatan berlatih, bayi akan bisa berjalan dengan baik. Sekarang bayi itu telah mampu berjalan dengan. Nah, kata kuncinya di sini, kalau bayi berjalan dengan baik, berarti sekarang bayi itu telah mampu berjalan dengan baik. Kalau dia sudah mampu berjalan dengan baik, yang dikata kuncinya di sini tuh
otomatis bayi itu sudah cukup umur dan diberi kesempatan untuk berlatih. Jadi jawabannya udah pasti option B. Nah, lanjut nomor 11. Jika teringat masa lalu saya menangis. Sekarang saya menangis, berarti dia teringat masa lalu. Jadi saya teringat masa lalu. Jadi jawabannya option A. Oke, next soal nomor 12. Semua penerima beasiswa memiliki kecerdasan yang tinggi dan pandai berpidato. Danu tidak berpidato tetapi memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, oke, di sini kan kata kuncinya semua penerima beasiswa memiliki kecerdasan yang tinggi dan pandai berpidato. Danu tidak pandai berpidato tetapi memiliki kecerdasan tinggi. Berarti Danu bukan penerima beasiswa ya. Danu bukan penerima beasiswa walaupun memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi jawabannya yang option D. Semua orang kaya membayar pajak lebih tinggi kepada pemerintah. Anton bukan orang kaya, berarti si Anton ini otomatis tidak membayar pajak yang lebih tinggi gitu ya. Anton tidak membayar pajak yang lebih tinggi kepada pemerintah. Jadi jawabannya option B. Nah, ini silogismenya masih kategori gampang ya. Next, soal nomor 14. Jika kedisiplinan tidak dilatihkan, maka akan muncul kekacauan di sekolah. Kedisiplinan dilatihkan berarti tidak akan muncul kekacauan di sekolah ya. Jadi jawabannya kekacauan di sekolah tidak akan muncul. Ya, benar. Jadi jawabannya option D. Lanjut, semua dokter yang baru lulus dari pendidikan membutuhkan pengalaman yang cukup agar bisa melayani pasien dengan baik. Andi adalah dokter yang baru lulus dari pendidikan. Otomatis kalau dia baru lulus berarti Andi butuh pengalaman yang cukup untuk melayani pasien. Nah, jadi jawabannya yang option C. Gampangnya. Next, kita lanjut ke soal deret. Nah, kita lihat 64, 100, 49, 81, 36 ke 64. Coba deh kita lompat 2 ya. Nah, 64 ke 49 itu bisa kita jadikan pengurangan 15. Lalu 49 ke 36 bisa kita lakukan pengurangan 13. Nah, kita lanjutkan 100 dengan 81 itu pengurangan 19 dan 81 ke 64 itu pengurangan 17. Nah, di sini nampak polanya itu antara min 19 ke pengurangan 19 ke pengurangan 17 itu rentangnya 2. Berarti kalau di sini 15 dan di sini 13, otomatis di sini tuh kalau kurang 2 yaitu 11. Jadi 636 kurang 11 jawabannya adalah 25. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, soal nomor 17. Nah, kalau ini kan aku belum ketemu polanya, jadi ini kalau kalian bisa jawab silahkan jawab ya. Jadiin aja PR, jawab di kolom komentar. Nomor 18, 2, 6, 5, 8, 10, 10, 7, 12. Jadi ini coba kita jadiin 82, 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 10 tambah 5, ini tambah 7. Berarti ini penambahan ganjil, yaitu kalau selanjutnya setelah 7 ganjilnya adalah 9, berarti penambahan 17 tambah 9 adalah 26. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Next, soal nomor 19, kita coba juga dengan lompat 2. Ini ke sini, berarti tambah 7 ya. Tambah 7. Ini ke sini juga tambah 7. 14 ke 21 juga tambah 7. Dan 21 ke sini juga pastinya tambah 7, yaitu 28. Jadi jawabannya option C. Nomor 20 juga aku nggak ketemu polanya, jadi kalau kalian bisa silahkan jawab di kolom komentar ya. Nomor 21 ini coba kita lompat 2, ini ke sini bisa tambah 4 ke 16 juga bisa tambah 12, 16 ke 36 ya, 16 ke 36 bisa tambah 20, berarti nah 4 ke 12 itu berarti kan rentangnya penambahan 8 ya, berarti 12 ke 20 juga tambah 8. Kalau 20 tambah 8 berarti tambah di sini 28. Jadi 36 tambah 28 adalah
64. Jadi jawabannya option E. Nah, lanjut nomor 22 ini dan untuk pecahan ya, tapi kalau kalian bisa ini juga bisa kita jadiin bilang berkoma. 1 bagi 22 itu adalah 0,5. Lanjut, kemudian 7 bagi 12 itu adalah 0,58. Lanjut, 8 bagi 12 itu 0,67. Lanjut, 3 bagi 4 itu adalah 0,75 ya, 75. Dan terakhir 10 bagi 12 adalah 0,83. Nah, kita lihat ini ke sini itu kan penambahan 0,08, ini ke sini juga tambah 0,08, ya kan? Nah, ini ke sini juga penambahan 0,08, ini juga 0,08. Nah, jadi selanjutnya 0,08 ditambahin 0,83 ini jawabannya adalah 0,91. Jadi 0,91 itu setara adalah dengan 11 banding 12. Masih gampang. Kalau soal nomor 23 itu kita coba lompat 3 ya ke sini. Lompat 3 1 2 3 ya ke sini. Berarti ini tuh pengurangan 30. Ini ke sini pengurangan 30 berarti jawabannya adalah 90. Jadi jawabannya option A. Jadi ini sambungan 100-nya di sini ya, yang di sini. Oke, kita lanjut nomor 24. Ini caranya masih gampang, bisa kita jadiin kali silang aja. Berarti ini 5 Q kecil dari 10P. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 5, berarti ini Q kecil dari 2P. Nah, berarti kalau ini ada variabel 2, ini tidak ada, anggaplah 1, berarti kan Q kecil dari 2P atau P besar dari Q. Jadi jawabannya yang option A. Nomor 25 ini juga pecahan bagi satu-satu. Nah, 5, oke, kita tulis aja di sini. Oke, 5/8 setara dengan 0,625 ya. Lalu 7/12 itu adalah 0,58. 0,58. Jadi apakah dia kecil? Salah ya, besar harusnya. Kemudian yang B 8/10 itu sama dengan 0,8, kecil dari 12 banding 14 itu adalah 0,85. Oke, sorry, besar ya. Nah, salah juga ya. Yang C 7/12 itu 0,58. Kemudian yang 3/4 itu setara dengan 0,75. Nah, benar ya, berarti 0,58 itu emang kecil dari 0,75. Jadi jawabannya yang option C. Nah, nomor 26 ini kita coba aja. Ini bisa kita sederhanakan ya. 18 bagi 6 dapat 3. Kemudian 32 bagi 8 dapat 4 ya. Berarti 4 kali 3 kali 4 besar dari 46. Berarti 4 kali 12 besar dari 1. Dadah.